Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang terbaik ya. Kali ini Jurnal Horor akan mengulas sebuah cerita lagi, cerita seram, cerita horor yang lumayan seram sih. Tapi sebelum masuk ke cerita, terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Terima kasih supportnya. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe, itu gratis. Terus like, komen juga, terus share juga ke teman-teman kalian. Tidak usah banyak panjang lebar, kita masuk aja ke cerita. Mungkin cerita ini ada yang tidak terlalu menakutkan bagi kalian yang suka sekali gitu dengan cerita-cerita horor. Kayaknya nih cerita menurut saya ini lumayan horor. Cerita ini diawali dari seseorang teman yang tiba-tiba menghubungi melalui WhatsApp call tepat di jam 12:30 malam. Cukup aneh. Pertama, karena dia seorang laki-laki. Kedua, kita bisa dibilang tidak begitu dekat dengan seorang teman ini. Jadi cukup aneh rasanya tiba-tiba dia menghubungi saya di jam 12:30 dini hari. Dia berbicara cukup terbata-bata, berusaha nih aku tenangkan, sampai akhirnya dia bercerita diawali dengan kata-kata, "Bro, gila, ini gila." Baiklah, dari sini aku akan mulai bercerita sebagai temanku yang sebut saja namanya Jaka. Ini gila gak? Gila parah, kataku dan berusaha membuka bibirku meski masih terasa keluh. "Tenang coy, tenang. Coba pelan-pelan. Kenapa?" tanya suara di ujung telepon. "Arga." "Gak banget ngomong." Kata-kataku terhenti. Aku mendengar seseorang mengetuk pintu kamar kosku. "Cuy, kenapa? Ada apaan?" Suara Arga terhenti. Lamunanku yang terus menatap pintu kamar. Suara ketukan itu tidak muncul kembali. Hanya sekali, ya, hanya sekali. Jadi begini gak ceritanya? Masa perkuliahan telah dimulai, walaupun seluruh kelas masih menggunakan tatap muka secara online. Tapi mau tidak mau, aku harus terjebak di kamar kosku. Bukan tanpa alasan, aku hanya tidak ingin sia-sia sudah bayar kos ini per bulan. Masa aku harus tinggal di rumah? Dan juga di rumah tidak ada koneksi wifi-nya. Jadilah lebih baik aku memilih melewati masa karantina dan tek-tek bengeknya di kamar kos ini. Kosku juga bukan tipe kos yang mahal, bahkan tidak menyeramkan. Tidak pernah sedikit pun terdengar yang namanya cerita hantu di sini. Aku sering pulang tengah malam ketika banyak tugas kelompok. Dan ya tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya tiba hari ini. Hari yang tidak pernah kusangka-sangka aku akan berinteraksi dengan mereka yang tidak kasat mata. Atau mungkin kalian sering disebut dengan hantu. Di kos ini terdapat cukup banyak kamar. Ada 8 kamar, 5 di bawah, dan 3 sisanya berada di lantai 2. Dan tentunya banyak kamar kosong karena lebih memilih untuk menghabiskan masa seperti ini di rumah mereka masing-masing. Di lantai 2 sendiri hanya terdapat 2 orang. Satu kamarku yang berada di dekat tangga, sedangkan satu lagi di kamar paling ujung dekat dengan balkon. Mas Lintang namanya. Sedangkan di lantai bawah semua kamar kosong. Hanya ada satu kamar yang dihuni oleh penjaga kos yang sudah terisi. "Jak, mau nitip makan gak?"
sekalian aku mau ambil uang di ATM, biar kamu nggak keluar-keluar nanti, kata Mas Lintang yang berdiri di ambang pintu kamarku. Pintu kos memang jarang kututup, apalagi kalau sore menjelang. Malam begini, hawanya enak, dingin, dan tidak perlu menggunakan AC. Wah, mantep Mas. Ini mau ojek menyampaikan aku. Untung Mas Lintang nawari. Lumayan menghemat ongkos kirimnya. Jawabku sambil tetap memperhatikan layar ponselku, mencari-cari makanan di salah satu aplikasi ojek online. Oh, anjane dasar ya wis. Tapi kayaknya aku pulang agak beres maghrib paling ya. Aku hampir ke temenku nanti bentar soalnya makanan biasa ya. Siap Mas, aman. Aku juga belum lapar. Duitnya nanti aja Mas yo ya sekalian. Jawabku sambil nyengir tidak berdosa. Yalah, santuy dah. Mas Lintang meloyor pergi, menuruni anak tangga satu persatu. Suara langkah kaki menggema sepanjang lorong lantai 2. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Dan bodohnya aku, karena aku terlalu fokus push rank salah satu game online, aku baru sadar kalau Mas Lintang belum kembali sejak sore tadi. Wah, kocak nih Mas Lintang, ngerjain pasti nih orang. Pasti lagi main PES atau game bola nih di kosan temennya. Entah kenapa, memang hawa kosan agak berbeda malam itu. Apalagi ditambah bapak yang jagain kos lagi keluar entah kemana. Jadilah tinggal aku sendirian di kosan. Sampai gak berselang lama, ketika melamun kemana perginya Mas Lintang, apalagi ditambah perut yang sudah mulai keroncongan, terdengar suara ketukan di pintu kamar. Halo Mas, dari mana aja? Kacau, lapar banget nih. Aku berjalan ke arah pintu. Di sana berdiri Mas Lintang, tapi tidak tepat di depan pintuku, tapi di depan pintu balkon. Dia menoleh ke sana, membelakangiku. Mas, nggak ada makanannya? Tanyaku. Mas Lintang perlahan-lahan berbalik. Dia mengangguk. Waduh Mas, wes, tau aja habis ini. Mas Lintang kemalaman paling. Nek wes, malam suka cepet habis emang. Jawabku sambil masuk ke kamar dan menutup pintu. Kebiasaan Mas Lintang dari dulu orangnya sih baik, cuma agak pelupa, dan ya kadang suka jahil. Jadi kita teman-temannya suka bingung, ini anak lagi beneran baik atau cuma jahil. Tapi parah sih kalau sampai Mas Lintang jahil soal masalah perut. Aku berbaring di atas kasur, membuka aplikasi ojek online untuk mencari makanan apa yang masih tersedia di jam segini. Sampai panggilan masuk Mas Lintang. Lah, ini kenapa sih Mas Lintang nelpon? Ku geser tombol hijau di layar handphoneku. Halo Mas, kenapa? Aduh, maaf Jak. Sumpah, maaf banget. Ini lagi antri makanannya. Tadi kemalaman aku dari rumah temanku. Main dulu kita tadi. Maaf ya Jack. Tenang. Nanti kita bonusi ayam 1 nanti ya. Seketika jantungku serasa terhenti. Bertahan ketika kalian mendapat pesan dari pacar kalian yang meminta hubungan kalian berakhir. Ya, bertahan seperti itu. Jack. Halo. Wes yo, matikan telponnya, gak denger apa-apa. Si banget di sini. Tut. Aku teringat duduk di atas kasur dengan perasaan bingung, takut, panik, semua bercampur jadi satu. Sampai tiba-tiba
kembali aku mendengar suara pintu terbuka. Dan aku yakin sekali itu kamar Mas Jaka. Ada nada khusus yang sudah mencari ciri khas ketika pintu kamar Mas Jaka terbuka. Dan suara itu tidak mungkin berasal dari kamar lain. Setelah terdengar suara pintu kamar terbuka, kini terdengar suara langkah kaki. Bukan berjalan satu arah, tapi mondar-mandir, tepat di lorong depan kamarku. Dia berjalan ke ujung tengah, kembali memutar menuju pintu balkon, dan kembali lagi ke arah tangga. Begitu seterusnya. Wah, ini udah gak waras pikirku. Aku berjalan ke arah pintu, kunci pintu perlahan-lahan, supaya apapun makhluk di depan sana tidak mendengar dan semoga tidak bisa menembus pintu yang sudah aku kunci. Hampir 10 menit, suara langkah kaki itu terus terdengar, sampai akhirnya hilang entah kemana. Aku sudah tidak peduli, entah ke arah tangga ataupun ke arah balkon. Mas Lintang tidak mungkin kembali dalam waktu dekat, karena makanan yang sedang ia pesan, kadang antriannya saja bisa sampai 1 jam. Aku harus melakukan apa? Entah kenapa tiba-tiba terbesit dalam ingatanku tentang temanku yang satu ini, pemilik salah satu podcast horor. Seharusnya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tut, tut. Ini gila gak? Gila, parah. Tenang cuy, tenang. Coba pelan-pelan, kenapa? Tanya suara di ujung telepon. Arga. Nggak ketemu banget ngomong. Kata-kataku terhenti. Aku mendengar seseorang mengetuk pintu kamar kosku. Coy, kenapa? Ada apaan? Suara Arga terhenti. Lamunanku yang terus menatap pintu kamar. Suara ketukan itu tidak muncul kembali. Hanya sekali. Ya, hanya sekali. Gak, sumpah. Aku tadi lihat temanku ada 2. Dan aku ngobrol sama dia. Gak, aku harus ngapain? Gila gak? Ada 2 loh temanku. Temanmu kembar tak? Kata Arga dengan nada santainya. Memang agak-agak temanku yang satu ini. Setan gak, setan. Suaraku berbisik supaya makhluk apapun tadi yang mengetuk pintuku tidak mendengar. Sedang panik. Pastikan aku masih sendirian di kosan. Karena jika Pak penjaga kosan balik, harusnya terdengar suara pintu gerbang dibuka. Begitupun dengan Mas Lintang. Di saat-saat seperti inilah kekuatan pendengaranku muncul. Aku harus fokus memperhatikan setiap tanda-tanda kayak seorang detektif. Ngeprank ini pasti yo. Aku main ini push rank. Gue rekam tak nih. Kembali jawaban Arga dengan santainya. Aku tidak menjawab pertanyaan Arga. Biarkan tergantung begitu saja, karena ada yang lebih membuatku tertarik. Aku mendengar suara pintu yang digaruk, seperti kucing yang sedang mencakar-cakar sesuatu. Halo, halo Jack. Wah, ngeprank ini. Tak matikan yo, nanti aku telepon lagi. Biarkan Arga mematikan teleponnya, karena aku sedang fokus mencari di mana sumber suara ini. Suara cakaran yang semakin lama terdengar semakin jelas. Krak, krak, krak. Tunggu, tunggu. Ini bukan dari pintu, bukan juga dari luar, tapi ini dari atas atap kamarku. Ketika aku sadar kalau suara itu berasal dari atap kamarku, aku terdiam, mematung. Terdengar suara tawa, halus, pelan sekali. Tapi suaranya seperti berbisik di telingaku, tepat di telinga kananku. Malam itu menjadi malam yang sangat panjang. 1 menit saja rasanya seperti 1 jam. Kukira suara tawa sudah menjadi akhir dari segala gangguan malam itu.
Tapi ternyata tidak. Beberapa waktu setelah suara tahu halus yang membuat seluruh badanku kaku, belum juga jantungku mendapat asupan darah yang cukup, tiba-tiba muncul satu kembali suara. Bukan suara biasa, melainkan sebuah kata-kata yang sampai sekarang ketika Argaku suruh menuliskan cerita ini, pun aku suruh dia untuk menegaskan bagian ini. Sebuah suara dari arah luar pintu. Sendirian di kosannya ya. Mungkin cerita di atas masih ada cerita yang masih perlu disampaikan tentang beberapa kejadian setelah terjadi peristiwa tersebut. Kalau ramai, nanti kita lanjutkan ya. Itu dulu untuk hari ini. Buat kalian yang mau dengar ceritanya langsung, silahkan nanti kalian buka di thread horornya Bagi Horor. Nanti dicantumkan ya linknya di bawah di deskripsi. Nah, itulah cerita thread horor untuk kali ini. Terima kasih yang sudah mampir ke Jurnal Horor. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe, itu gratis. Terima kasih like-nya, terima kasih juga buat komen, terima kasih yang sudah share juga. Ingat, kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita berdampingan bersama mereka, makhluk tak kasat mata. Banyak hal-hal di luar nalar dan itu tidak bisa dipecahkan secara logika. Sampai ketemu lagi di cerita horor, cerita seram lainnya hanya di Jurnal Horor. Salam horor.